Oke, sinyal saya lebih oke nggak ini? Putus-putus nggak? Jelas. Oke, kalau ini semoga lebih jelas ya. Berarti emang saya bawa headset yang biasanya buat dengerin musik aja di kantor. Ya, jadi gini, nanti teman-teman presentasinya silahkan di list dulu di kolom chat siapa yang mau presentasi duluan kayak gitu. Oke, diurutkan nomor satu sampai ini yang ada berapa ini? 10 berarti. Tolong diurutkan dulu lah satu sampai 10 di kolom chat. Cukup namanya aja, nama sama urutan kayak gitu. Nah, nanti setelah itu, nanti teman-teman saya berikan waktu, jangan lama-lama ya presentasinya. Nanti kalau lebih dari 5 menit saya cut, sorry itu saya kayak gitu. Saya cut kayak gitu. Yang penting adalah saya nangkep apa yang teman-teman presentasikan. Teman-teman juga bisa berlatih di sini bagaimana berkomunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif itu bahasa sederhananya adalah ketika yang ngomong sama yang dengerin sama-sama ngerti maksudnya apa. Kayak gitu. Bahasa itu hanya media kayak gitu. Hanya alat, bahasa kasarnya kayak gitu, hanya apa ya, medium, alat kayak gitu untuk kita menyampaikan gagasan atau value. Nah, itu ya. Terus sedikit pengantar dari saya. Silakan saya tunggu sampai 15.30. Saya yang hadir semuanya di sini kayak gitu. Yang hadir semuanya di sini silakan untuk list nomor urutnya. Biar saya nggak manggili satu-satu kayak gitu. Saya belajar dari kemarin ya. Kalau saya manggili satu-satu gini kan kayak gitu. Siapa tahu teman-teman masih di jalan, masih ada keperluan ini itu. Monggo yang langsung siap. Oke, saya tunggu sampai 15.30. Ada waktu 6 menit. Teman-teman silahkan langsung di kolom chat untuk menentukan nomor urutan presentasinya. Oke, dimulai dari sekarang. Saya izin ke toilet sebentar ya. Saya matikan kamera saya. Bentar ya, saya baru selesai sholat.
Oke, sudah ya, saya ikuti urutan sesuai yang mengisi di kolom chat. Dari yang paling atas dengan Mas Aditya Bagus. Silakan share screen. Sudah terlihat belum? Oke, udah terlihat Mas. Silakan bisa dimulai. Untuk PPT saya mungkin sebentar aja. Yang pertama itu analisis SWOT. Pertama, strength kelebihan menurut konten yang kemarin saya buat itu mudah dipahami. Namun kekurangannya itu masih terlalu biasa untuk menarik perhatian audiens. Kedua, opportunity atau peluang bisa jadi konten buat edukasi. Dan yang keempat ini ancaman atau threat masih baru dan sepi peminat. Lanjut ke rencana tindak lanjut. Kurang lebih akan tetap membuat konten tapi secara bertahap, seperti 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Itu audiens dan alur konten yang saya dapatkan. Terakhir untuk memetakan komunitas menurut saya bisa saya lakukan di YouTube ataupun TikTok. Karena ada fitur komunitas di YouTube. Namun sedangkan yang TikTok saya masih kurang tahu. Menurut saya di dalam komunitas itu bisa menjadi wadah untuk konten yang saya buat dan kembangkan. Nah, sekian terima kasih. Oke, thank you Mas Aditya kayak gitu. Jadi nanti saya komen secara overall aja ya, biar nanti teman-teman dapat kesempatan. Oke, lanjut urutan selanjutnya. Silakan. Ya, Mas Sinak Bona. Mas Bona. Silakan Mas Bona. Ya, di sini saya mulai dengan analisis SWOT-nya terlebih dahulu. Pertama, kekuatannya udah ada beberapa viewers sih di YouTube ya. Saya mendapatkan 61 views dengan 5 like. Kedua juga memiliki ketertarikan pada topik tertentu ya. Di sini saya karena kontenin Blue Archive yang punya komunitas khusus. Kedua, kelemahan di views sama engagement di TikTok itu masih gas banyak ya, masih 2 views doang dapatnya dan no like, dan masih dalam tahap awal, belum ada audiens tetap, cuma audiens yang numpang lewat doang. Untuk opportunities, Broadcast memiliki komunitas yang cukup aktif dan potensi menarik audiens lebih besar. Bisa juga meningkatkan engagement dengan membahas topik yang lebih diminati. Dengan dan ancamannya adalah algoritma platform yang mungkin tidak selalu menguntungkan, dan persaingan dengan konten kreator yang sudah lebih besar. Dan rencana tindak lanjutnya untuk topik konten ke depannya, mungkin saya akan lebih membahas lebih banyak tentang murid-murid di Blue Archive dan memberikan rekomendasi gacha banner ke depannya. Untuk frekuensi uploadnya, saya mempunyai target 3 video per minggu dan konsistensi dalam jadwal upload agar audiens terbiasa. Dan untuk komunitas, saya punya beberapa platform yang dipertimbangkan, tentang Discord, jika memungkinkan. Namun saya belum tahu cara mengelola server dengan baik. Jadi saya beralih ke pilihan kedua, yaitu YouTube Community Post alternatif, karena Discord sulit dikelola karena memerlukan manajemen yang kompleks. Strategi berkomunitasnya, saya akan berinteraksi dengan audiens melalui polling dan diskusi, mengajak audiens untuk memberikan masukan dan ide konten selanjutnya, dan memanfaatkan komentar dan tanggapan untuk meningkatkan engagement. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Siapa? Sesuai kolom komentar ya. Kak Bima.
Silakan share screen Kak Bima. Iya, Kak. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah Kak, bisa dimulai. Oke, jadi untuk analisis SWOT konten TikTok, di sini yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Jadi ya, minat masyarakat terhadap cosplay itu, komunitas cosplay di Surabaya itu cukup tinggi, jadi potensi engagementnya juga jadi bisa tinggi. Jadi masih bisa menarik minat masyarakat untuk menonton kontennya. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Durasi event sangat terbatas. Jadi event cosplay biasanya berlangsung hanya pada weekend setiap bulan, setiap minggu, dan belum tentu setiap minggu ada, sehingga perlu strategi untuk membuat konten tetap relevan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Eh, di sini opportunities bisa mendapat dukungan brand, sponsor, dan juga partnership. Jadi potensi kolaborasi dengan brand yang menjual produk terkait cosplay, contohnya seperti wig, make up, atau kostum, dan lain-lain gitu. Dan bisa juga mendapat endorsement dari event organizer. Yang keempat, threats atau ancaman. Di sini ancamannya itu perubahan minat audiens. Ya, kayak perubahan tren di TikTok yang cepat gitu, Kak. Sehingga harus perlu lebih adaptasi lagi terhadap konten yang kita angkat nanti. Selanjutnya di sini ada rencana tindak lanjut. Yang pertama mempelajari tren TikTok yang terupdate tentang cosplay agar gampang FYP. Yang kedua melakukan wawancara singkat dengan cosplayer atau juga pengunjung. Yang ketiga melakukan interaksi dengan cosplayer dengan cara membuat challenge menarik. Di sini saya ada ide kayak contoh-contoh kalau misalnya teman-teman tahu yang eh, datang ke event cosplay terus ngajak tos cosplayer terus eh, dikasih kayak hadiah kecil-kecilan gitu atau jajan-jajan gitu, Kak. Oke, di sini rencana memetakan komunitas. Eh, saya ingin mengambil komunitas Discord. Kenapa? Karena yang pertama komunitasnya solid. Ya, menurut pengalaman saya, komunitas di Discord itu kebanyakan membernya itu solid dan jarang ada drama gitu. Dan juga biasanya ada kayak game-game mini game kecil sama giveaway-giveaway gitu. Yang kedua lebih mudah membangun hubungan dengan anggota komunitas karena interaksinya lebih real time. Real time di sini yang saya maksud itu kayak di Discord kan bisa melakukan aktivitas secara voice 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 chat yang membolehkan membernya untuk ngobrol satu sama lain gitu. Jadi bisa lebih gampang akrab bondingnya. Yang ketiga konten dan diskusi jadi bisa lebih terstruktur. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih. Oke, lanjut urutan keempat. Kita 1 sampai 10 dulu ya. Silakan langsung share screen aja yang ambil urutan keempat, Kak Wildan. Ya, Kak. Oke, langsung aja Kak. Silakan. Oke, di sini konten saya yang sudah saya upload sebelumnya cuma dapat 1 view. Dan untuk analisis SWOT-nya di sini untuk kekuatannya penonton suka konten yang diedit cepat seperti ini. Ada cuplikan gambar, subtitle, dan sound effect ketika transisi, ketika gambar atau cuplikan-cuplikan yang masuk. Untuk kelemahannya di sini karena akun baru, jadinya konten saya ini akunnya belum masuk SEO-nya TikTok ya, atau FYP. Editannya juga belum maksimal. Untuk opportunity-nya, jika membuat konten secara konsisten bisa ada peluang FYP dan materi
akan selalu ada selama game yang dibahas belum shutdown ya, belum apa masih aktif gamenya. Untuk threatennya sudah banyak juga sih konten kreator yang pembahasannya lebih detail dan dalam. Kontennya juga sama seperti saya ini, editannya juga lebih rapi. Untuk rencana selanjutnya, saya mungkin bisa membuat lebih banyak lagi konten seputar update ML. Dan rencananya komunitasnya bisa saya masukkan ke channel WA atau IG untuk bahas seputar ML ya, update-update tips gitu. Baik, sekian, terima kasih. Oke, makasih Kak Wildan. Lanjut urutan selanjutnya, kita sampai 10 dulu, baru nanti saya review dari 1 sampai 10. Oke, urutan selanjutnya siapa setelah Kak Wildan? Kak Natania. Ya, benar Kak. Ada kelihatan belum ya Kak? Udah Kak, bisa dimulai Kak. Oh ya. Oke, jadi pertama dari video overview-nya. Jadi video F1 2025 prediksi yang kemarin itu saya dapat sekitar 481 view. Jadi saya merasa engagementnya sudah cukup baik, especially dari likes juga. Tapi kalau misalnya dilihat dari rata-rata penonton itu masih kebanyakan nggak menyelesaikan sampai full. Jadi itu kan sekitar hampir 2 menit mungkin. Jadi kayak mungkin karena masih lama videonya, jadi itu cuma sekitar rata-rata 12,4 detik gitu dari dirata-ratain. Terus ada views lagi naik sedikit di 12 Maret kemarin. Itu mungkin kayaknya dari algoritma TikTok juga jadi naik lagi atau engagement baru. Terus kedua dari viewers overview-nya itu kebanyakan penonton itu eh, penonton baru, new viewers semua sekitar 68%. Jadi kayaknya melihat banyak potensi udah menarik banyak audiens baru. Terus ada nambah 2 followers sampai terhitung kemarin saya cek. Terus dilihat dari sini demografinya ternyata mayoritas penonton itu perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi eh, bisa jadi insight baru buat nentuin tone sama style konten ke depannya dan mungkin bisa ngeliat juga kalau misalnya ternyata banyak perempuan yang mulai tertarik dalam dunia motorsport. Ketiga dari captionnya juga sudah cukup engaging, sama ada pertanyaan biar buat hook gitu sama emoji, terus hashtagnya juga sudah cukup kuat dan sebenarnya dari datanya ada cuma kayaknya saya lupa screenshot itu ada 4 keywords atau search inquiries yang paling dominan dicari seperti yang tertera di layar. Terus SWOT analysisnya, strength-nya itu sudah menarik perhatian dari judulnya, terus sudah menggunakan hashtag yang populer, terus sudah ada engagement-nya, terus terbukti juga kalau misalnya menarik perhatian para F1 girlies, atau yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Terus weakness-nya, rata-rata watch time-nya masih cukup rendah. Terus saran juga dari Karusli yang kemarin itu bahwa masih ada kurang CTA nih buat interaksi sama audiensnya. Terus durasinya juga masih terlalu panjang. Terus opportunity-nya yang pasti mengoptimalkan caption sama CTA yang jelas. Nanti untuk video berikut-berikutnya bisa explore juga video yang lebih engaging. Terus ada thread-nya, di mana kita lihat juga kalau algoritma TikTok itu cukup sering berubah. Terus yang kedua, videonya cepat tenggelam karena kurang ada engagement yang tinggi waktu pengepostan di awal. Nah, kemudian langkah berikutnya, yang pertama pasti content planning. Jadi saya memutuskan dalam seminggu itu ada 1 sampai 2 video baru. Terus yang paling terdekat sudah dalam drafting itu ada review Melbourne GP kemarin first race 2025. Terus yang kedua penjangkauan komunitas digital. Sepertinya saya akan pilih untuk platformnya saya tetap pakai TikTok. Cuman untuk menggait komunitas digitalnya saya ada Discord. Jadi udah ada beberapa community fanbase F1 ternyata sudah banyak dan saya juga udah mengikuti beberapa. Jadi ada kemungkinan nanti saya akan membagikan video-video saya tentang F1 ini bisa ke salah salah dua nih ada dua. Yang satu Sunny Sunday Club, jadi itu yang biasa bawa perempuan-perempuan. Terus yang kedua ada Paddock Party. Begitu. Sekian dan terima kasih.
Sama-sama. Thank you. Keren banget ini. Yuk, kita lanjut dulu nanti biar teman-teman yang lain dapat kesempatan. Silakan habiskan Natania. Kak Reza. Iya Kak, sebentar. Udah kelihatan belum? Udah Kak, bisa dimulai Kak. Oke, jadi ini aku akan mulai dari SWOT analysis dulu. So this is for the first strength is I use the communicative language. So I can make the interaction between me and audience, and for the second point is fun. So I make my content in fun way. Aku pengen adanya interaksi terus kayak hal-hal yang nggak perlu terlalu serius banget gitu. And then for the last point is easy to understand. Aku pengen menyampaikan ini dengan bahasaku yang I think itu cukup mudah dipahami gitu. Sebisa mungkin aku nggak pakai mixed languages. So in previous video I only use Indonesian but a little bit English. And for the next step is weakness. For the first weakness is quality of the video. It obviously not HD. I don't know why since I was editing I think I was pressing the HD button, tapi nggak tahu kenapa hasilnya nggak HD. Mungkin itu bisa jadi evaluasi aku untuk next editing. Untuk yang poin kedua adalah lack of interaction. I'm afraid that the duration is too long, so I cut the duration. Jadi itu nyebabin aku nggak bisa ngasih instruksi cara pemakaian hair vitamin dengan benar. Karena takut durasinya terlalu lama. Dan itu aja udah 1 minute 27 second. Dan yang ketiga adalah different effect. Setiap produk memiliki efek yang berbeda-beda untuk setiap pengguna. Jadi nggak semua orang itu cocok dengan produk yang aku pakai. And the next step is opportunity. For the first is trusted brand. Jadi yang aku review ini adalah brand yang cukup besar. Dan kedua, connected with public figure. Sebenarnya ini nggak cuma connected dengan public figure aja, tapi brand ini udah kerjasama dengan beberapa acara. Contohnya ada di Indonesia Next Top Model Cycle One, dan mungkin public figure yang jadi brand ambassadornya Ellipse ini eh, ada Patricia Go, supermodel. Jadi ini menurut aku cukup apa ya, cukup relevan atau cukup mudah untuk menemukan brand ini karena udah cukup terkenal. Dan ketiga ini aku lihat dari komen-komenan di VT-VT TikTok orang lain itu banyak banget Gen Z yang kepo tentang produk ini. Kemudian untuk aspek yang keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama udah pasti banyak banget TikToker lain yang membahas tentang hal ini. Jadi I have so many rivals and then my rival has different quality of hair. I believe that mereka-mereka banyak yang memiliki kualitas rambut yang lebih baik dari aku. This is and then next steps. Jadi di sini aku udah memetakan beberapa konten untuk minggu ketiga Maret atau minggu ini aku bakal bahas tentang bukan bahas aku akan membuat tentang book record dan ini videonya udah siap dan udah diedit mungkin udah 30%. Terus yang di last minute Ramadan ini aku taruh di minggu keempat Maret yaitu di akhir Ramadan. Terus yang untuk April kan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, jadi I'll make review jajan Lebaran. So I want to make another types of video or another tone, another topic gitu. Because I want to identify which one is best for the audience and which one is most interested gitu. Jadi rencana ke depannya itu aku mau seminggu satu konten seperti yang bisa kita lihat di Maret ini minggu ketiga, empat. Terus yang April saya masih sampai minggu pertama. Karena aku prefer the quality better than quantity. Dan goals-nya udah pasti tentu bisa memproduksi video yang lebih baik dari sebelumnya. I want to make HD video than before. And then achieve more attention. For your information that I only get 36 viewers only in 24 hours. So I want to get more. And then sejalan sama nama divisi ini Junior TikTok Micro Influencer. So I want to influence Oke many Kak, audience. kita cukupkan ya.
Iya, Kak. Oke, lanjut. Setelah Kak Reza, Kak Baik, Fajar Nugraha ini sudah ya, harusnya. ya, baik Belum? Kak. Belum Kak. Oh, oke oke, silakan ditampilkan Siap. presentasinya. Oke Kak, langsung aja Kak. Ya, baik. Di sini adalah analisis SWOT terkait konten yang telah saya buat. Di sini ada strength atau kekuatannya. Kekuatan dari konten saya ini adalah kita bisa mengandalkan dari kreatif dan edukatif. Dan di sini ada weakness-nya. Weakness-nya adalah kelemahan dari konten ini adalah musik background yang terlalu kencang ya. Jadi setelah saya lihat lagi konten saya itu mungkin musik backgroundnya itu agak terlalu keras. Dan itu ntar bisa dijadikan masukan ya untuk konten selanjutnya. Peluang dari konten ini adalah bisa FYP dikarenakan konten yang kreatif dan juga mengedukasi. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman untuk konten ini bisa adalah bisanya terjadinya persaingan antar konten yang lebih kreatif dan edukasi yang jelas dengan konten yang lebih proper. Jadi maksudnya, jadi konten ini tuh ancamannya itu bisa tersaingi gitu oleh konten yang telah lebih proper atau lebih bagus gitu. Oke, next. Untuk rencana ke depannya, saya sebenarnya eh, ingin fokus dulu lebih konsisten gitu ya. Per bulan buat konten sebanyak 12 konten yang berkualitas. Dan yang selanjutnya adalah per minggu buat konten sebanyak 3 konten yang berkualitas. Jadi tujuan saya adalah yang pertama itu mentas dan mengedukasi. Yang kedua adalah membangun personal branding sebagai konten kreator di niche pengembangan diri. Dan di sini ada memetakan audiens. Jadi siapa audiens saya? Jadi audiens saya itu berusia dari SMA sampai dewasa. Dan karakteristiknya adalah aktif di media sosial, tertarik pada pengembangan diri, motivasi, produktivitas, karir dan keuangan, dan suka konten singkat yang inspiratif dan praktis. Dan kebutuhannya adalah tips yang relatable, solusi cepat untuk masalah sehari-hari, dan inspirasi untuk mencapai tujuan. Mungkin untuk platform untuk memetakan audiens saya itu sebenarnya inginnya tuh di Discord ya. Jadi kalau misalnya udah ada pengikut baru nih, nanti saya arahkan ke Discord gitu. Atau enggak bisa juga di TikToknya langsung. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, Terima kasih. thank you Kak. Kita lanjut. Setelah Kak Fajar siapa ya? Kak Melin. Ada Kak Melin? Melin Salam. Kayaknya lagi off ya. Saya lanjut aja ke Kak Ikhwal. Oke, Kak siap. Ikhwal. Ya, silakan Kak. Langsung aja Kak. Setelah share screen-nya tampil langsung dibahas aja Kak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Mas Rusli dan teman-teman, saya Iqbal Fikri dari Prodi Bisnis Digital semester 4 akan mempresentasikan analisis konten saya yaitu review facial wash. Yang pertama, analisis SWOT-nya, misalnya yang saya ambil itu beauty, skincare dengan temanya facial wash. Jadi untuk kekuatannya yaitu relevansinya tinggi. Jadi produk facial wash ini digunakan berbagai kalangan sehingga memiliki audiens yang sangat luas. Yang kedua adalah kemampuan edukasi. Jadi saya memberikan informasi yang bermanfaat tentang produk yang dapat meningkatkan kepercayaan audiens. Selanjutnya weakness, kelemahannya yaitu subjektif karena keputusan itu
berdasarkan perasaan apa yang saya rasakan. Yang kedua adalah persaingannya tinggi. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Karena produksi konten berkualitas tinggi ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya opportunity, peluangnya yaitu kolaborasi dengan influencer karena dapat memperluas jangkauan. Yang kedua adalah tren skincare pribadi, meningkatkan minat terhadap skincare personal dan membuka peluang untuk membahas produk yang sesuai dengan jenis kulit tertentu. Selanjutnya adalah threat, ancamannya. Yang pertama, perubahan preferensi konsumen, yaitu tren skincare yang cepat berubah dan dapat membuat konten menjadi kurang relevan. Yang kedua adalah ulasan negatif dari audiens. Selanjutnya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya atas berbagai masalah ini, yang pertama, masalahnya hanya terdapat 2,8 per 8 foto konten yang dilihat dari total 300 viewer. Rencana tindakannya mengemas konten dengan lebih menarik agar dapat memikat viewer. Tentunya target saya konten dilihat oleh viewer dari awal hingga akhir tanpa adanya potongan slide. Yang kedua, masalah tidak ada new followers setelah first konten saya. Maka rencana tindakan saya membuat jadwal posting rutin dengan rentang minimal 1-2 konten setiap minggunya dengan target konsisten dan meningkatkan followers. Masalah yang ketiga, hanya sekitar 8% dari 300 viewer yang memberikan respon berupa like. Rencana tindakan saya yaitu mencari dan menggunakan sound maupun tag yang tepat agar relevan dengan kondisi saat ini. Targetnya yaitu menjalin interaksi dengan viewer. Next, terakhir analisis kontennya. Yang pertama grafik. Pada grafik tersebut tayangan posting viewers saya mencapai 200 selama 2 hari. Foto yang dilihat yaitu 2,8 per 8 slide dari 300 viewers. Total waktu putarnya 49 menit 38 detik dari 300 viewers. Jadi jika dibagikan maka rata-rata viewers yang menonton maka 9,93 detik. Walaupun pengikutnya hanya 0, tapi saya rasa ini sudah cukup untuk awal yang saya mulai ini. Selanjutnya adalah jenis penonton. Setelah dilihat, penonton yang melihat konten saya itu 100% murni bukan dari follower saya. Dengan rincian gender paling tinggi adalah perempuan dan usianya sesuai dengan target awal saya yaitu usia paling banyak yang melihat pemirsanya antara 17 sampai 30 tahun. Dan mungkin ada sedikit yang menarik dari lokasinya yaitu 99% dari Indonesia, 0,7% dari Taiwan, dan terakhir 0,3% dari Malaysia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lanjut lagi ya ke Kak Dela. Dela atau Adit ini? Iya, Kak Dela atau Kak Melin ada? Gimana? Saya boleh, Kak. Oh ya, silakan Kak. Udah muncul belum? Belum Kak. Ini sudah kelihatan Kak?
Baik, langsung saja analisis buat konten saya. Yang pertama, strength-nya, kekuatan. Menurut saya topik sudah relevan dengan ada embel-embel Ramadannya. Jadi saya tujuan konten saya yaitu edukatif, kasih tips dan trik, terus tentunya juga bermanfaat. Yang kedua, weakness, kelemahan, butuh konsistensi posting dan interaksi lebih intens sama audiens. Yang ketiga, Kemana ini Kak Dela ini? Kelempar kah? Atau Kak Melin Salam ini ada nggak? Kak Melin Salam? Oke, kalau belum ada, saya overview dulu ya, kayak gitu. Nanti kalau keduanya udah ada, kita lanjut lagi, kayak gitu. Mungkin sambil saya overview, kalau ada yang mau present PPT-nya, bisa langsung ditulis di kolom chat, nanti saya akan kasih kesempatan. Jadi gini, secara overall, ini secara umum dulu ya, baru ke khusus ya. Secara umum, teman-teman sudah sesuai dengan apa yang saya arahkan kemarin, dan beberapa ada yang memang menurut saya lebih dari ekspektasi saya kayak gitu karena menampilkan overview kontennya padahal saya nggak minta ya yang saya minta hanya 3 slide tapi itu cukup membantu saya memahami lebih dalam kontennya jadi saya jadi apa ya aware kayak gitu konten ini kayak gitu ya salah satunya beberapa yang nampilkan analitik konten itu saya sangat apresiasi sekali ya kayak gitu teman-teman mau effort lebih untuk pertemuan kali ini. Nah, kayak gitu. Teman-teman, untuk dari kita bahas SWOT-nya dulu ya. Rata-rata teman-teman sudah bisa untuk mulai mengevaluasi apa yang sudah teman-teman buat selama 3 pertemuan ini dengan saya. Dan ini pertemuan terakhir, teman-teman bisa mengevaluasi, teman-teman juga bisa merasakan bahwa satu, menjadi konten kreator itu sebuah profesi. Jadi kalau namanya profesi itu ada tanggung jawab dan pasti nggak bakal mudah. Nah kalau mudah semua orang bahkan banyak orang bisa melakukannya. Nyatanya kan tidak semua orang bisa melakukan sebagai konten kreator dengan baik, apalagi itu baik ya, baik dalam artian sesuai teori lah ibaratnya itu barrier of minimum, belum yang di atas ekspektasi kayak gitu. Tapi secara overall teman-teman sudah belajar di sini dan saya apresiasi sekali yaitu pertama teman-teman mau untuk membuat slide ini, mau untuk evaluasi hasil kegiatan teman-teman dan aktivitinya. Dan saya rasa menangkap poinnya sudah cukup kayak gitu. Dalam artian teman-teman sudah mampu memahami, ada yang sangat mampu memahami, bahkan sangat mampu untuk memetakan rencana tindak lanjut maupun juga pemetaan komunitasnya. Itu ya. Jadi overall secara SWOT clear sih kayak gitu. Secara overall teman-teman sudah bisa memetakannya kayak gitu. Terus yang kedua dari rencana tindak lanjut. Nah, oke. Nanti yang Kak Dela setelah ini ya, setelah saya overview dulu ya. Nanti Kak Dela sama Kak Melin. Oke. Nah, terus yang kedua dari rencana tindak lanjut ini tentu teman-teman sudah bisa memetakan. Bahkan ada yang sudah sangat strategis kayak gitu. Dari masalah ke kemudian rencananya apa, targetnya apa, itu sesuatu hal yang bagus menurut saya. Dan bisa dikembangkan kayak gitu. Buat teman-teman yang lain juga kayak gitu. Itu bisa dijadikan salah satu referensi juga terkait bagaimana memetakan rencana tindak lanjut. Apalagi kalau teman-teman yang mau fokus ingin membesarkan brandnya ke dunia konten kreator ini, kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman hanya sekedar hobi. Apa bedanya hobi dan profesi? Hobi itu teman-teman bisa tinggalkan sewaktu-waktu. Kayak gitu. Seperti teman-teman main game. Kayak gitu. Teman-teman hobi. Kalau ada kepentingan yang lebih penting, ya teman-teman tinggal gamenya selesai. Tapi kalau profesi atau pekerjaan, kan tidak. Ada tanggung jawab di sana. Kayak gitu. Itu ya, saya lebih menekankan itu aja. Kayak gitu. Rencana tindak lanjut itu semua bergantung pada komitmen dan tujuan masing-masing. Kayak gitu. Ada yang menganggap bahwa bikin konten buat seneng-seneng ngapain serius-serius kayak gitu. Ada yang menganggap bahwa dari sini aku bisa berusaha berkembang kayak gitu. Itu ya dari situ ya. Nah, itu dari rencana tindak lanjut secara overall juga udah bagus kayak gitu udah tahu apa yang mau dilakukan meskipun ada beberapa yang menurut saya ini beneran nih yakin nih kayak
Ini saya tadi ya ada yang bikin 1 bulan 12 konten. Saya kalau bisa sangat apresiasi beneran. Saya aja kayak gitu. Saya pernah membuat hampir 20 konten selama 1 bulan. Tapi rasanya ngap-ngapan banget. Kayak gitu. Memang ini karena saya pekerjaan sampingan ya, bukan utama sebagai konten kreator ya. Itu ngap-ngapan banget kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, saya appreciate kayak gitu. Tinggal mungkin kalau ke depannya memang nggak sekuat itu, bisa diturunkan targetnya menjadi jauh lebih realistis kayak gitu. Rata-rata sih yang saya amati kayak gitu. Memang kalau pengen jagoan gini, karena kok kalau mengupdate konten sering itu memang membuat teman-teman jangkauannya makin luas kayak gitu. Ada quality, ada quantity sama kayak tadi yang disampaikan siapa Mas Reza itu. Memang kalau secara konten jujur aja bisnis konten kreator itu adalah bisnis quantity teman-teman. Kayak gitu bisnis quantity, banyak-banyakan. Itu dulu. Biasanya first quantity, baru yang kedua quality, kayak gitu. Nah, tapi rumusnya apa? Quality-nya nggak boleh hancur banget. Hancurnya kalau di visual orang tuh masih memaafkan ya, tapi kalau di audio hancur ya kayak saya ini kayak gitu. Walaupun kayak apa tuh, karena kekurangan saya adalah tidak menyiapkan alat audio yang maksimum karena alat audio saya di rumah. Tapi ya overall kan saya juga belajar nih. Tapi teman-teman ya alhamdulillah mengerti kayak gitu. Ini di kelas aja. Tapi kalau untuk di platform, audiens nggak mau ngerti. Ya taunya adalah teman-teman nggak profesional udah gitu. Itu ya untuk rencana tindak lanjut. Nah, secara umum udah bagus, tinggal dibuat rencana tindak lanjut yang realistis. Ibarat kalau saya baca ini, saya mau melakukan ini. Itu aja ya, realistis kayaknya. Terus yang terakhir dari memetakan komunitas, sebenarnya overall saya memang akui ya komunitas di Discord itu adalah salah satu komunitas paling solid kayak gitu. Saya akui kayak gitu. Kenapa? Rata-rata yang ada di Discord itu orang-orang pertama ya. Ini asumsi ya, bukan bukan penelitian ya. Asumsi saya pertama adalah orang-orang introvert yang benar-benar dia itu gamer rata-rata profilingnya ya, introvert gamer. Kalau nggak gitu dia punya bisnis tertentu yang sifatnya dalam tanda kutip itu agak secret kayak gitu. Di situ rata-rata dan juga komunitasnya rata-rata ya saya tahu ya tuh dunia orang yang tech savvy atau melek digital itu rata-rata ada di Discord. Jadi benar-benar mereka itu sangat apa ya, sangat solid tuh. Kedua juga teman-teman sebenarnya gini, dalam dunia konten kreator teman-teman nggak akan bisa jadi raja di semua platform. Jarang sekali ada yang jadi raja di semua platform. Pasti ada 1 2 platform aja yang diseriusi. Berapa contohnya? Contoh ini kayak jangan bahas Raffi Ahmad. Raffi Ahmad artis kayak gitu. Siapa yang berangkat dari konten kreator kayak John LBF? Teman-teman tahu John LBF? Nggak tahu. Berarti nggak terus siapa Tahu ya? Kak? Ada yang tahu? Tahu Yang Kak yang punya perusahaan kan? iya itu. Ya. John LBF itu awalnya kan dia nggak ada di Instagram. Ada di mana? Di TikTok kan? Kayak gitu. TikTok itu punya kelebihannya apa sih? TikTok itu sangat murah hati memberikan algoritmanya kepada orang yang tidak punya followers sekalipun kayak gitu. Makanya kenapa banyak orang masih prefer di TikTok, baik anak muda maupun orang yang konten kreator, karena di TikTok itu jujur ya, ini ini off the record sebenarnya, tapi apa apa saya sharingkan ke teman-teman. Ada beberapa rahasia di TikTok? Kenapa banyak konten kreator awal pemula itu naiknya dari TikTok dulu, tidak dari Instagram gini. Jadi ada persaingan antara si ByteDance dan juga Meta Group ini kayak gitu. Jadi ByteDance ini kan punya misi, ibarat ini nggak hanya terjadi di dunia medsos atau di dunia platform teknologi ya, tapi juga di dunia otomotif dan lain sebagainya. Saya tahunya dari dunia otomotif, tapi melebar ke sosmed. Jadi saya kaitkan sama sosmed aja. Jadi ByteDance ini yang punya TikTok ini punya misi untuk apa sih? Untuk menggap database-nya teman-teman. TikTok ini kan perusahaan data sebenarnya. Itu yang jalan teman-teman tahu. TikTok, Meta, Google itu perusahaan data. Apa yang dijual TikTok, kenapa platformnya gratis? Yang bayarnya pakai apa? Pakai data teman-teman. Data diri, activity, preferensi. Itu kan semua mining. Itu emas, oil, kayak gitu di zaman sekarang. Kemudian teman-teman pasti akan memperhatikan perilakunya apa. Teman-teman ngeklik searching apa gitu ya di aplikasinya teman-teman. Pasti nggak lama
kemudian teman-teman pindah sosmed, pindah platform, digempur sama iklan itu. Kan rata-rata gitu kan secara algoritmanya bekerja. Nah, jadi dari persaingan antara Meta dan juga ByteDance ini, dia ByteDance itu sebenarnya mau menyaingi Meta, tapi memang kenapa algoritma TikTok ya, saya balik lagi kenapa ByteDance ini begitu baik di Indonesia, tapi ya itu tadi resikonya adalah dengan begitu baiknya ByteDance di sini, ada hal yang dikorbankan teman-teman, kayak gitu. Ini dari segi politik ya kayak gitu. Yang dikorbankan apa? Mentalitas. Jadi kan tujuannya adalah bagaimana membuat attention focus audiens sekarang yang rendah. Jadi orang tuh nggak bisa fokus dalam jangka waktu lama. 1 menit itu udah lama, kayak gitu. Udah lama buat anak zaman sekarang. Nah, konten akhirnya dibikin short konten itu untuk apa itu untuk mengalihkan fokus dan juga mendorong orang tuh tidak kritis. Arahnya kemana sih? Karena saya memang bidangnya di periklanan ya. Ini secara umum ya kayak gitu, secara community. Jadi ini juga tips juga buat teman-teman bagaimana mengelola community. Community itu ibarat gini. Teman-teman akan lebih sulit mengelola 10 orang pintar dibanding 10 orang yang kurang pintar. Kalau orang pintar itu kritis, susah untuk diajak berkomunitas, cenderung apa? Individualis. Nah, kalau teman-teman sebagai konten kreator, teman-teman harus cari orang yang tidak kritis. Karena orang yang tidak kritis itu mudah untuk dikendalikan. Kayak gitu. Itu ya. Jadi syaratnya apa? Untuk menjadi konten kreator dan influencer, syaratnya adalah teman-teman diikuti. Kayak gitu. Diikuti dalam artian sih bukan di follow kayak gitu. Bukan. Teman-teman itu diikuti secara pengaruh. Jadi ibaratnya trust kayak gitu. Aku udah percaya sama ini, mau ngomong bener, ngomong salah, yang penting aku percaya, aku suka kayak gitu. Jadi sentuh sisi emosionalnya. Nah, di mana ada platform yang community secara sisi emosional bagus? Menurut saya ya, ini menurut saya loh ya, tapi tergantung range umurnya. Kalau teman-teman menyasarnya adalah kalangan 17 tahun sampai 30 tahun atau dari muda lah SMP sampai 30 tahun, komunitinya ada di apa itu? Ada di Discord. Tapi kalau 30 tahun ke atas, komunitasnya ada di mana? Ada di Facebook, teman-teman. Ada di Facebook. Komunitasnya itu solid kayak gitu. Itu ya. Itu yang selama ini masih menjadi. Tapi overall secara rencana tindak lanjut ini buat semuanya ya kayak gitu. Saya harapannya adalah teman-teman tidak hanya mampu untuk membuat konten yang berkualitas, tapi yang paling penting apa sih? Satu, itu pertama segmentasi. Segmentasi udah belajar ya. Targeting, teman-teman sudah belajar di minggu kemarin. Nah, yang terakhir ini positioning. Percuma, gini loh. Sorry to say ya kayak gitu. Saya tuh pernah guyon sama teman saya dan ini beneran terjadi kayak gitu. Dan dalam artian saya nggak membahas diri saya, tapi overall gini, pelajarannya adalah konten dengan tanpa edit sekalipun bisa viral kayak gitu. Jadi viral itu tidak ditentukan dari pesan kadang, ditentukan dari apa? Emosi, penggugah emosi. Itu. Itu tips dari saya ya, secara umum ya kayak gitu. Dari SWOT, dari rencana tindak lanjut, dari juga pemetaan community. Jadi teman-teman harus belajar untuk memantik emosi orang. Emosi itu nggak selalu marah, kayak gitu. Kan secara psikologi emosi itu banyak banget jenisnya. Nah teman-teman harus mulai diasosiasikan dengan emosi tertentu. Contoh kayak gitu. Kayak ada konten tentang apa ya, yang coba saya tadi review tentang skincare deh. Nah, emosinya apa yang mau ditangkap? Oh, emosinya adalah bisa jadi aha moment atau dia merasa bahwa apa itu informatif kayak gitu. Emosi apa sih yang ditangkap orang informatif? Senang kan? Nah, kesenangan ini kan macam-macam jalannya. Contoh, dari cara tidak lanjut, saya ingin membuat orang senang. Dengan cara apa? Memberikan informasi yang bermanfaat buat dia. Nah, gimana cara untuk menghubungkan ini? Oh, dari sini konten saya harus buat gimana gak banyak yang orang tahu atau hidden gem atau hal-hal yang mungkin banyak orang belum tahu. Jadi risetnya yang harus main. Gitu sih kalau dari saya. Ya, itu ya. Salah satu mungkin ini apa ya tanggapan saya dari SBUT rencana tindak lanjut sama pemetaan community. Intinya poinnya adalah sentuh emosi audiens teman-teman. Da- Teman-teman kan sudah bisa STP, segmentasi, targeting, sama positioning. Nah, untuk memaksimalkan STP ini, teman-teman harus bisa menyentuh sisi emosional audiensnya. Teman-teman ada yang tahu konten yang itu, yang perdebatan antara si cowok dan cewek yang donatur dilarang ngatur itu? Tahu? Yang viral itu? Tahu Kak? Ah, itu kan satunya si cewek itu mendekati audiens dengan cara apa? Provokasi emosi kan?
Nah, yang satunya pakai data, nggak nyambung. Audiensnya udah beda. Itu, itu salah satu tips saja kayak gitu. Nah, kalau audiens teman-teman rata-rata perempuan, ini indikasi ya, indikasi bukan selalu benar. Indikasinya adalah rata-rata audiens kalian nggak mikir, audiensnya baperan. Sorry, baperan dalam artian mengutamakan perasaan daripada logikanya. Nah, jumlah audiens yang pakai logika itu nggak banyak. 10% paling, 90%-nya pakai perasaan gitu. Jadi ketika bikin konten apapun, hooknya harus berkaitan dengan perasaan. Itu menyentuh perasaan, relate bahasa bahasa anak teman-teman sekarang relate, harus relate kayak gitu. Contoh aja ya kayak gitu. Ada yang konten tentang event lebaran. Ada info baru tentang event yang mungkin teman-teman nggak tahu kayak gitu. Tapi ini nggak pernah diceritain. Nah gitu. Teman-teman kayak apa? Membawa emosi apa? Penasaran. Itu. Tapi ya jangan lama-lama, langsung to the straight to point. Apa poinnya yang bikin penasaran? Itu. Jadi kalau konten ini karena rata-rata teman-teman di TikTok, ini kalau dari saya ya, durasi TikTok itu dipanjangkan karena TikTok sedang bersaing dengan Instagram. Walaupun sebenarnya itu sangat merugikan TikTok menurut saya. Namanya short content itu kalau bisa nggak lebih dari 1 menit. Tahu batas brand root? Ini ya saya baca jurnal ya, brand root anak muda itu berapa? 45 detik maksimal. Percaya? 3 sampai 5 detik pertama itu menentukan konten teman-teman di scroll apa atau enggak. Yes. Itu teknisnya dari segi audiens. Itu aja ya. Oke, kita lanjut ke Kak Dela. Itu overview saya. Oke, Kak Dela gimana? Jadi, Iya, Kak, jadi. oke, silakan Kak. Sudah masuk. Belum keluar slide-nya Kak. Slide-nya. Kalau zoom, kalau share screen-nya udah. Oke Kak, udah keluar. Silakan Kak. Ini analisis engagement video TikTok saya yang baru banget upload hari ini. Oh, belum keluar. Analisis engagement video TikTok saya yang baru banget upload hari ini. Tayangannya udah masuk 28 kali. Masih tahap awal, perlu optimasi lagi agar lebih banyak orang yang melihat. Terus total waktu putarnya Nah, kemana ini? Ya udah deh, sambil nunggu Kak Dila, kayaknya kelempar lagi. Mungkin Kak Marcella bisa lanjut Kak Marcella. Ya, baik Kak. Sebentar. Oke, udah kelihatan Kak. Silakan. Oke. Jadi di sini saya mau mempresentasikan tentang SWOT dari konten saya yang sudah saya upload. Jadi pertama ada di strength, yaitu yang pertama itu videonya saya itu sudah jernih dan cocok untuk TikTok atau Reels.
dengan durasi yang pas dan nggak kepanjangan, jadi orang itu nggak cepet bosen. Lalu yang kedua itu ada weakness. Di dalam konten yang sudah saya upload ini tuh banyak kekurangannya, yaitu belum ada ajakan interaksi, jadi itu bisa membuat kurangnya engagement dan tidak ada transisi ataupun efek yang menarik. Jadi orang itu bisa nge-skip video saya kalau lewat gitu. Jadi kayak cuman beberapa detik aja gitu. Lalu opportunitiesnya di sini adalah banyak video-video pendek itu sekarang tuh lebih booming. Jadi potensinya lebih besar. Dan mungkin untuk konten selanjutnya itu bisa dibikin versi lanjutan biar penonton mungkin ya bisa penasaran akan konten selanjutnya. Lalu yang terakhir ada treats di sini. Yang pertama adalah banyak konten serupa yang mirip dengan yang saya upload itu lebih menarik dari segi editing ataupun kualitasnya atau gimana tuh. Lalu selanjutnya ada algoritma yang bisa bikin video ini tuh sulit muncul kalau kurangnya engagement dari editing ataupun promosi yang saya lakukan. Lalu selanjutnya ada content plan and goals. Di sini saya membuat itu untuk satu minggu satu kali upload. Jadi di minggu pertama setelah editan ini terupload ada konten mungkin makanan viral versus aslinya. Jadi saya akan membandingkan ekspektasi dan realita dari makanan-makanan viral tersebut. Lalu untuk week kedua ada hidden gem kuliner. Di sini saya bisa mencari tempat makanan enak dan affordable, tapi belum banyak orang yang tahu. Lalu week 3 mungkin diselingi hal baru yaitu challenge makanan unik. Jadi kayak mencoba makanan dengan porsi besar ataupun makanan ekstrim ataupun makanan unik yang mungkin sekarang viral di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Dan goals untuk konten-konten selanjutnya yaitu get more followers. Di setiap weeknya itu saya mau mendapatkan lebih banyak followers dibanding yang sekarang. Lalu durasi menonton lebih lama. Jadi di tiap konten harus durasi menontonnya tuh lebih dari 10 ataupun 15 detik di setiap videonya. Lalu notes untuk saya yaitu ada tambahan hook dan tampilan makanan yang lebih bagus atau menggugah dan menambahkan review singkat terkait beberapa makanan yang akan ditampilkan. Lalu yang terakhir ada call to action-nya itu yang dari video sebelumnya itu kayaknya belum ada. Jadi wajib untuk ditambahkan di konten-konten lainnya. Lalu yang terakhir ada konten community. Jadi saya mengambil ini dari insight dari insight TikTok yang saya upload kemarin. Di konten yang kemarin saya mendapat views sebanyak 244 dengan waktu menonton rata-rata itu hanya di 5,3 detik. Yang dimana itu sangat sedikit sekali dilihat dari durasi video saya itu sebanyak 47 detikan. Jadi untuk 5,3 detik itu sangat sedikit untuk durasi menonton rata-rata. Lalu di sini jenis penonton saya itu hampir 100% itu bukan dari pengikut saya dan gendernya untuk penonton itu lebih banyak di perempuan. Lalu usia rata-rata yang menonton ini bisa dilihat di sini itu lebih banyak di usia 18 hingga 24. Dan lokasi untuk views-nya ini memang lebih banyak di Indonesia, namun ternyata ada dari negara lain seperti Kamboja yang melihat. Nah, dari konten community yang saya lihat dari Insight ini, saya jadi ingin untuk kedepannya memetakan community melalui TikTok ataupun Instagram. Jadi dilihat dari sini mungkin
Jadi perkembangan konten saya itu bisa lebih besar di TikTok ataupun di Instagram. Sekian, terima kasih. Thank you Kak Marcella, karena berhubung waktunya kita udah sampai jam 16.20 ya, jadi mungkin ini terakhir. Jadi untuk Kak Dela, sorry banget, jadi mungkin untuk PPT-nya bisa langsung dikumpulin aja. Nah ini untuk closingnya, teman-teman itu tadi ya, dari overview saya. Jadi overall teman-teman udah bisa untuk mengevaluasi kontennya teman-teman. Itu yang saya tekankan. Kedua, juga apresiasi yang sebesar-besarnya ke teman-teman yang udah mau effort untuk ini, karena gimana pun juga ini yang selalu saya tekankan bahwa belajar itu bukan buat tentor atau fasilitatornya atau gurunya atau dosennya. Belajar itu buat diri teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman males, ya udah, teman-teman mau berkembang nggak gitu aja. Itu ya. Semuanya balik ke diri teman-teman masing-masing. Fasilitator, tentor dan lain sebagainya itu adalah rekan teman-teman untuk membantu mencapai tujuan belajar teman-teman. Itu ya. Itu poinnya. Jadi jangan sampai teman-teman di pertemuan-pertemuan selanjutnya mau tentornya siapapun, teman-teman harus tekankan bahwa belajar mengikuti pelatihan ini itu adalah investasi untuk teman-teman sendiri. Itu yang paling utama. Jadi bukan buat saya, bukan buat panitia kayak gitu. Itu yang utama ya. Oke, itu sih itu pesan saya yang terakhir. Jadi overall, thank you untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Dan saya nitip juga bagi yang belum ngisi form evaluasi saya kemarin bisa dikirim ya. Saya lihat baru 16 orang, barangkali ada yang belum, bisa langsung diisi kayak gitu. Itu ya, thank you. Saya akhiri ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima Kak. kasih Terima kasih banyak, Kak. Kak. Dan Saya izin live ya.